Nah, saat ini sebenarnya saya sedang banyak melakukan teman-teman menyiapkan tenaga kerja yang akan masuk ke Korea, khususnya untuk mendukung perusahaan Hyundai Heavy Industry yang untuk pembuatan kapal. Podcast BPVP Samarinda. Bisik, bincang-bincang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di podcast BPVP Samarinda. Bisik, bincang-bincang asik. Iya, beri tepuk tangan boleh. Kali ini adalah sesi yang spesial ya. Ini memang episode 3, tapi ini adalah episode yang spesial karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Jakarta. Beliau adalah Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang mau tahu lebih lanjut BNSP, ya nanti kita akan ulas ya pada hari ini. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Kunjung Mas Sehat. Yeah. Bapak, selamat datang Bapak di BPVP Samarinda. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu segar, sehat ya amin, Pak. Amin, ya. Nah, Bapak kali ini adalah spesial ya Pak ya, edisi spesial karena kita mau tahu lebih lanjut nih Pak tentang sertifikasi kompetensi yang menjadi modal ya Pak ya bagi calon pencari kerja supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi sebelumnya Pak, mungkin boleh diperkenalkan Pak atau dijelaskan apa itu Pak BNSP? Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang di Balai Pelatihan Vokasi Samarinda. Puji dan syukur kita sama Allah yang Maha Kuasa karena saya bisa datang di sela-sela ada pekerjaan saya sedang melakukan namanya witness di beberapa SMK yang ada di Kalimantan, di Samarinda khususnya. Saya kira memang teman-teman mesti paham itu apa namanya BNSP. Yeah. BNSP itu adalah lembaga non-struktural, lembaga negara non-struktural yang mempunyai otoritas melakukan sertifikasi profesi. Sehingga semua bidang, baik pada tatanan semua profesi yang ada di Indonesia, saat ini sudah mempunyai lembaga sertifikasi profesi. Yeah. Yang tugasnya adalah melakukan sertifikasi profesi. Nah, khusus untuk teman-teman di Balai, saya kira ini satu hal yang sangat penting dalam konteks untuk menyiapkan tenaga kerja kita masuk ke industri. Ya. Bukan hanya dari segi pendidikan, kalau kita kan melakukan dari segi pelatihannya. Kan? Nah, tentunya pelatihan ini sangat penting dalam rangka untuk menyiapkan mereka masuk ke industri. Nah, itu yang dilakukan oleh BNSP bersama dengan lembaga sertifikasi profesi yang juga ada di Balai ini. Jadi saya kira ini penting dalam rangka untuk meningkatkan profesi sekaligus menyiapkan mereka masuk ke dunia kerja. Jadi itu yang kita lakukan dalam rangka itu. Ya, berarti jangkauannya nasional ya Pak ya, untuk seluruh profesi yang ada di Indonesia. Tidak hanya nasional, internasional. Oh ya. Jadi kita sudah melakukan beberapa program kita untuk penyetaraan antar negara ASEAN. Atau juga kita lakukan dengan teman-teman di industri manufaktur, terutama yang ada di Jepang. Untuk ini kita melakukan penyetaraan juga. Nah, saat ini sebenarnya saya sedang banyak melakukan teman-teman menyiapkan tenaga kerja yang akan masuk ke Korea, khususnya untuk mendukung perusahaan Hyundai Heavy Industry yang untuk pembuatan kapal, tapi khusus di welding. Dalam waktu dekat mereka membutuhkan cukup banyak tenaga kerja dari kita. Nah, kita menyiapkan itu bersama-sama dengan lembaga pelatihan juga khusus welding, dan juga ada lembaga sertifikasi profesi untuk pekerja migran manufaktur Indonesia. Jadi bersama-sama mereka menyiapkan. Itu dalam waktu dekat ini saya kira sekitar 5.000 yang diminta, tapi semua untuk welding, hampir semuanya. Saya kira di Balai ini juga saya kira melakukan juga untuk skema welding ya. Ada Pak? Ya, skema welding. Nah, ini yang saya kira saat ini tenaga profesi di bidang welding itu sangat dibutuhkan di industri. Di beberapa negara terkait dengan itu. Dan mereka membutuhkan tenaga kerja yang minta dari Indonesia gitu. Itu yang untungnya gitu kan. Iya, itu kenapa tuh Pak biasanya minta dari Indonesia itu apa karena standar kompetensinya atau apa Pak? Ya, di dalam satu penyetaraan kan dia setuju dengan SKKNI kita. Jadi lebih mudah kan. Dan itu digunakan untuk 3G dibutuhkan, tapi digunakan dalam rangka untuk melakukan
industri perkapalan dilakukan. Dan di samping itu orang kita mungkin dari segi attitude-nya juga mungkin lebih baik. Kalau dibandingkan negara-negara lain kan, makanya mereka banyak membutuhkan kita. Gitu. Ini kesempatan nih teman-teman di Kalimantan, saya kira di masa mendatang kan banyak melakukan itu. Betul. Jadi kita tidak hanya untuk dalam negeri ya Pak ya, tapi kita bisa bersaing ke luar negeri kalau kita punya sertifikat kompetensi yang sudah terstandar gitu ya Pak ya, bahkan antar negara. Wow, Sanak Naker ini adalah informasi yang sangat penting ya gitu. Jadi betapa pentingnya ya Pak ya sertifikat atau kompetensi atau sertifikasi itu ya Pak ya. Nah, untuk dunia industri sendiri nih Pak, seberapa banyak sih dunia industri itu mensyaratkan gitu Pak sertifikat BNSP? Ya saat ini kan ada yang wajib ya, terutama teman-teman kalau dibaca tentang Permenaker 115 ya, bidang-bidang untuk jabatan di SDM itu harus wajib bersertifikat kompetensi. Misalnya tentang pengupahan, tentang hubungan industrial, tentang rekrutmen sistem, skala upah dan lain-lain kan mesti begitu. Nah, karena ada komunitas di bidang para manajer dan juga direktur SDM di semua perusahaan itu mempunyai komunitas, nampaknya di masa-masa mendatang akan mensyaratkan wajib. Nah, tidak hanya sebatas bahwa dia mempunyai ijazah. Nah, nanti dia harus mempunyai juga sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan bidangnya. Jadi apa yang mereka ini. Sertifikat kan sebagaimana definisikan adalah bukti kompetensi yang dimiliki oleh seseorang kan, untuk menyatakan bahwa dia mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Nah, itu yang dilakukan di teman-teman di MSDM dan lain-lain. Oke, makanya di sertifikat kompetensi itu biasanya di baliknya itu ada unit kompetensinya ya Pak ya. Betul. Itu yang menandakan bahwa orang ini memang kompeten di unit kompetensi tersebut gitu ya. Dan bedanya Pak sertifikat BNSP sama yang lain tuh Pak? Apa Pak? Sertifikat itu kan dalam konteks kenakeran itu sebenarnya dua macam. Satu sertifikat disebut sertifikat pelatihan, dia hanya mengikuti pelatihan saja, dan sertifikat kompetensi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Makanya setiap orang di dalam Undang-Undang Tentang Kerjaan, ketika dia sudah mengikuti pelatihan, dia wajib mendapat sertifikat, tetapi sertifikat pelatihan. Nah, untuk membuktikan dunia kerja, biasanya nggak hanya pada pelatihan. Dia mau melihat bagaimana kompetensi yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi dunia kerja yang ada di masing-masing ada di industri. Jadi bukti inilah yang dijadikan acuan dalam rangka untuk sertifikasi profesinya masing-masing. Oke, itu ya bedanya ya Sanak Naker. Nah kemudian Pak, ini ada kayak di BPPP Samarinda kan ada LSP juga Pak, tapi P2. Nah boleh dijelaskan sedikit Kak Pak, bedanya P1, P2, P3 gitu Pak. Di dalam panduan di ini, jenis LSP kan ada 3. Pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Pihak pertama adalah lembaga sertifikasi yang didirikan oleh lembaga induknya. Misalnya kalau SMK, berarti SMK-nya lembaga induk, tetapi dia melakukan sertifikasi hanya untuk anak didiknya. Atau beberapa di SMK itu dilakukan sertifikasi untuk jejaringnya. Nah, BLK Samarinda, BPPP Samarinda, nah itu karena saya all passion jadi masih pakai BLK. BPPP Samarinda ini kan lembaga sertifikasinya pihak kedua. Kenapa? Karena ini didirikan lembaga induknya melakukan sertifikasi tidak sebatas yang dilatih di sini saja, melakukan juga untuk pembinaan di BLK-BLK yang di daerah, yang punya namanya daerah kan. Nah, tetapi kalau di industri, P2 industri itu dia melakukan sertifikasi tidak hanya di induknya, tetapi dia melakukan sertifikasi untuk suppliernya. Nah, kita ambil contoh misalnya teman-teman otomotif, tidak semua komponen di industri otomotif itu dibuat oleh misalnya Toyota atau dibuat oleh mereka enggak. Semua kan disuplai. Mulai dari ban, pelek, baut, mur dan lain-lain kan industri lain. Tetapi mereka untuk memastikan di dalam sistem assembly, memastikan semua perangkat, semua alat datang ke tempat lokasi, dia sertifikasi melakukan itu. Nah, siapa yang mendirikan? Sama lembaga induknya. Nah, kalau yang P3 adalah lembaga sertifikasi yang didirikan oleh asosiasi profesi.
Makanya dia mesti punya akte pendirian, mesti punya akte siapa yang mendirikan asosiasinya. Misalnya asosiasi kalau dia berbentuk perkumpulan, nah sekarang Kumham udah mendata tuh. Nah, yang dimungkinkan itu. Sehingga di dalam panduan BNSP yang boleh mendirikan asosiasi profesi itu, dan nanti akan dibuktikan bentuk lembaganya itu dia bisa berupa PT atau yayasan. Dia operasional umum. Siapapun bisa melakukan sertifikasi di mana saja. Tergantung kebutuhannya di mana. Oke, berarti setiap LSP itu harus terdaftar ya Pak ya di BNSP. Pasti ya. Kami kan punya profil nih, BPPP kan kita punya profilnya. Nah, makanya teman-teman di LSP-nya BPPP mesti update profilnya. Jangan sampai yang itu aja gitu kan. Nah, sarana promosi ya itu dilakukan itu kan. Apa aja pelayanan di sini dilakukan, sertifikasi mana. Karena sebagian besar kita itu di balai-balai kita itu masih menggunakan beberapa yang udah okupasi, klaster, yang KKN-nya kan sangat sedikit. Karena kebutuhan kita kan banyak klaster kan, jadi untuk skemanya kan. Nah itu yang dilakukan. Oke.